Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Kita balik lagi di tutorial kali ini. Di video kali ini kita akan coba bahas mengenai Android Studio untuk pengenalan layout-layout yang ada di Android Studio. Di beberapa waktu yang lalu kita sudah ada bahas mengenai layout yang ada di Android Studio. Itu diantaranya ada linear layout, ada responsive layout, kemudian ada table layout, frame out layout, kemudian juga ada yang pada versi terbaru Android Studio saat ini secara default ini ada jenis layout constraint layout. Nah, kita akan coba lakukan step by step. Kita di video kali ini akan bahas mengenai linear layout. Kita coba create new project, kemudian akan tampil select a project template. Kita pilih empty activity, kemudian next, dan ada tampilan configure your project. Nah, ini kita coba ubah isiannya. Ini name-nya kita coba ubah, misalkan belajar layout. Package name-nya teman-teman disarankan gunakan sebuah nama domain dan dibalik posisinya. Kemudian juga ditambahkan nama package name-nya, nama project-nya. Ya, seperti misalnya UNH.ac.id ini adalah domain kampus. Ini dibalik id.ac.unh.belajarlayout. Kemudian save location-nya kita coba tempatkan di foldernya masing-masing, di mana nanti projectnya akan diposisikan ya. Ini misalkan saya di D, kemudian Android Ajar, ini foldernya. Kemudian di sini udah belajar layout. Nah, ini. Kemudian untuk language-nya kita pilih Java, ada pilihannya Java dan Kotlin. Untuk sementara ini kita pilih Java dulu. Minimum SDK-nya kita pilih API 21 untuk versi Android 5.0 Lollipop. Setelah semuanya sudah kita isi atau diubah dengan template itu empty activity, nah kita klik finish di sini. Setelah klik finish, kita tunggu sampai indexing atau proses pembuatan project dari file maupun folder yang ada ini sampai selesai dulu prosesnya. Kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini mungkin sambil menunggu ya. Nah, barangkali ada update yang harus dilakukan dari Android Studio. Maka disarankan kita terkoneksi ke jaringan internet yang cukup stabil. Pada tampilan Android Studio kita bisa lihat di sini ada menu bar yang banyak menunya, dari menu file sampai help ya. Dan dibantu juga dengan toolbar. Di bawahnya ada banyak toolbar berupa icon-icon dengan fungsinya masing-masing. Kemudian di bagian kiri ini ada sebuah project folder ya. Project folder, di sini ada file dan folder yang ada di project kita. Ketika sudah selesai indexing nanti akan terbentuk ya, dan teman-teman bisa nanti mengakses mau ke file atau folder apapun. Kemudian di bagian kanan ini ada working space-nya, ada halaman kerjanya ya. Halaman kerjanya ada nanti tampilannya berupa kode, ada berupa desain, dan bisa split keduanya. Nah, pada saat kita membuat sebuah project baru, maka otomatis secara default nanti akan terbentuk dua file baru, yaitu berupa activity_main.xml. Ini berupa antarmuka layoutnya dari aplikasi Android pada tampilan pertama yang dibangun. Kemudian juga ada main activity yang ini terkorelasi dengan activity main XML. Kalau activity main XML ini tampilannya, layoutnya atau front end-nya, maka di main activity ini bisa dibilang ini sebuah back end-nya, logiknya, routing controller-nya, kemudian juga bisa digunakan untuk mengakses ke database dan lain-lain library lainnya. Ini semuanya diakses di activity Java. Nah, ini ada error, maka kita selesaikan dulu errornya. Oke, ini errornya udah selesai. Langsung saja kita akan coba membahas mengenai linear layout.
kita langsung ke activity_main.xml, kemudian di tab tampilannya kita pilih yang split, dan di tampilan previewnya kita pilih yang desain. Nah, di sini kita tampak untuk halaman kode. Di bagian kode ini secara default pertama kali layout ini parent layout yang gunakan constraint layout, kemudian di dalamnya ada satu buah text view ya, satu buah text view. Nah, kita akan coba perlahan. Ini yang pertama kali di tag pembukanya, parent layoutnya kita hapus dulu constraint layoutnya. Nah, kita ganti dengan linear layout. Nah, ketika kita mengetik untuk linear, nanti ada autocomplete yang muncul. Nah, kita tinggal pilih untuk mempercepat pengetikan. Nah, otomatis yang tag penutupnya juga nanti akan bertukar. Kemudian di parameter di parent layoutnya, di linear layoutnya, kita di sini ada layout width dan layout height. Nah, width dan height ini nanti akan ada dua pilihan, ada match parent, kemudian ada wrap content. Nah, kalau match parent artinya match ya sesuai dengan parent layoutnya. Kalau match parent di sini akan sesuai dengan lebar dari tampilan layar. Kalau dibuat untuk wrap content, ini akan menyesuaikan seberapa lebar konten yang tersedia. Karena di sini ada text view hello world, maka lebarnya menyesuaikan dengan hello world. Nah, jadi memang bagusnya di sini gunakan yang width-nya match parent. Nah, kalau yang height juga demikian. Kalau match parent artinya menyesuaikan tinggi dari tampilan layar. Kalau wrap content ini akan disesuaikan ketinggiannya menyesuaikan konten yang ada. Ini menyesuaikan hello world. Kalau dilihat di sebelah kanan sini, ini tingginya akan menyesuaikan hello world. Nah, di sini juga kita buat match parent. Nah, beberapa parameter lainnya misalkan orientation ya, kemudian juga nanti ada padding supaya nanti sebelah kanan dan kirinya dari konten ini memiliki jarak. Kalau lihat sekarang ini terlalu nempel di sisi kiri dan sisi atas. Nah, ini kita bisa tambahkan ya layout padding ya, padding leftnya kita bisa gunakan satuan dp dengan jumlah 16. Gitu juga yang right-nya ya, padding right-nya juga sama. Nah, yang topnya kalau ingin diberikan juga bisa supaya nanti ada jarak di bagian atasnya. Kemudian orientasinya, nah orientasi di sini nanti akan ada dua pilihan, mau yang secara horizontal atau vertikal. Kalau vertikal artinya linear layout, ini konten yang ada di linear layout nanti akan lurus ke bawah ya berdasarkan kolom vertikal. Kalau misalnya kita pilih horizontal, ini nanti konten yang akan terlihat itu secara lurus ke samping ya. Jadi satu baris satu konten, satu kolom satu konten secara horizontal. Kalau yang vertikal artinya secara lurus ke bawah, ini satu baris satu konten ya, atau satu tampilan komponen. Nah, ini kita coba dulu yang vertikal. Kemudian text view-nya kita coba hapus, kita coba ganti untuk membuat misalkan sebuah form untuk mengirim pesan ya. Sebuah form untuk mengirim pesan. Nah, misalkan di sini kalau misalkan untuk kolom fill yang bisa diisi, ini kita bisa gunakan edit text ya. Kemudian untuk layout width-nya kita bisa gunakan match parent dulu. Untuk height-nya, nah kita sesuaikan dengan ketinggian konten yang kita gunakan wrap content. Nah, kemudian kita tambahkan hint ini artinya teks yang akan nampak pada saat edit text tidak diklik ya. Ketika diklik nanti ia akan tersembunyi tersendiri. Nah, ini misalkan di sini kita pertama kali ini untuk edit text pertama ini sebagai tujuannya.
Untuk tag penutupnya, kalau tidak ditutup nanti akan muncul nampak garis bawah merah. Ini kalau misalkan tidak ingin tampak error, kita tutup dengan garis miring ya, nanti akan otomatis muncul tanda lebih besarnya. Kemudian selanjutnya edit text berikutnya juga sama, kita match parent juga, ketinggiannya wrap content, kemudian Android hint-nya ini misalkan kita pakai judul ya, judul. Nah, ini tutup tanda garis miring. Kemudian untuk selanjutnya kita coba mungkin ada kolom untuk mengisikan pesan ya. Untuk pesan kita lebarnya match parent, kemudian height-nya supaya nanti akan lebarnya ya kita sesuaikan dengan sisa lebar layar ya, sisa lebar layar ini kita nolkan ya, 0 dp. Kemudian kita tambahkan layout wake ya, layout wake. Nah, layout wake-nya kita set menjadi 1 ya. Ini nanti akan berapa sisa ketinggian konten yang akan nanti menyesuaikan ya sisanya. Kemudian kita tambahkan lagi ini untuk hint-nya ya. Hint-nya misalkan ini untuk pesan ya. Pesan kita tutup. Oke. Nah, ini teks pesannya kalau tampak di sebelah kanan ini berada di tengah-tengah. Kita bisa tambahkan sebuah parameter untuk mengatur posisi teks pesannya yang hint-nya itu berada di atas. Nah, untuk mengaturnya kita bisa menggunakan parameter gravity. Nah, kalau gravity ini berarti kita mengatur konten yang ada di dalam sebuah komponen. Ya, kalau misalkan nanti kita bisa juga gunakan layout gravity, artinya kita menyesuaikan posisi dari komponen tersebut. Nah, kalau gravity yang di dalam komponennya, kalau layout gravity menyesuaikan posisi komponennya. Kita lihat nanti bedanya. Kita misalnya di sini untuk gravity-nya kita top. Nah, nanti pesannya akan pindah ke atas ya. Nah, terakhir kita tambahkan sebuah tombol untuk mengirim pesan, misalnya seperti itu, button, nanti akan muncul untuk complete-nya. Untuk width-nya kita coba atur lebarnya 100 dp. Untuk height-nya kita coba wrap content, menyesuaikan konten teks yang nanti akan kita munculkan ya, teks ini kirim ya. Nah, ini seperti tadi untuk kita bedakan Android Gravity sama layout Gravity ya, layout Gravity. Nah, kalau Gravity ini mengatur kontennya, artinya konten di dalam sebuah komponen. Di dalam komponen pesan ini ada teks pesan tadi, ini diatur posisinya ke atas. Ke atas ini artinya masih berada di dalam sebuah komponen. Nah, kalau layout Gravity komponennya sendiri, komponen button ini nanti akan kita atur posisinya. Jadi misalnya layout Gravity-nya kita set right gitu ya. Nah, nanti akan pindah ke kanan. Ya, jadi yang kita atur bukan teks kirimnya, tapi buttonnya yang kita atur posisinya. Nah, tampak seperti ini, kita tinggal bisa menambahkan penutupnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi di linear layout kita bisa simpulkan bahwa setiap komponen ini nanti secara otomatis juga berdasarkan orientasinya, ini lurus berdasarkan vertikal atau horizontal. Nah, yang kita coba ini secara vertikal. Secara pemahaman untuk linear layoutnya kurang lebih seperti ini. Untuk kita mengenal berdasarkan kita mempraktekkan langsung bagaimana linear layout terbuat ya. Barangkali ini dulu, kita coba nanti untuk membedakan layout jenis lainnya lagi ya.
Kita lanjut di video lain. Assalamualaikum.